Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter, itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter, itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang hari ini teman-teman bisa berkumpul di sini sebagai bentuk apresiasi terhadap apa yang akan saya lakukan sebentar, yaitu aksi nyata saya di program Guru Penggerak edisi angkatan 10. Jadi kemudian salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua berada di samping beliau pada akhir zaman. Selanjutnya saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir di kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati senior kami di Penggerak angkatan ke-7. Terima kasih telah hadir di sini. Alhamdulillah suatu kehormatan besar buat kami di angkatan 10. Baik Bapak Ibu yang hebat, saya yakin semua guru-guru di sini sangat hebat. Hari ini saya akan mempresentasikan atau boleh kata mensosialisasikan atau lebih kerennya memaparkan aksi nyata saya pada budaya positif. Kemudian konsep inti budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasar pada pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan pada tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar manusia.
Jadi maksudnya adalah pembelajaran yang abad saat ini yang lebih sesuai dengan program Pancasila yang ada mandirinya, berwawasan global dan seterusnya, lebih kepada bagaimana kita menuntut siswa atau menuntut murid-murid kita sehingga dia ke arah yang betul-betul sesuai dengan harapan kita. Jadi maksud dari pembelajaran dengan paradigma baru, kita mengikuti perkembangan zaman. Ketika zamannya sekarang IT, maka yang kita lakukan adalah bagaimana seorang guru menjadi guru yang bergerak di bidang IT dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, miskonsepsi makna kontrol menurut Dr. William Glaser. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi maksud di sini adalah guru tidak boleh seharusnya tidak boleh selalu memaksakan kehendaknya kepada seorang murid atau murid kita. Kenapa? Karena kadang kita sebagai guru ada ego tak sedikit-sedikit, ada ego yang namanya juga manusia. Terkadang kita ada ego. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita tidak boleh terlalu mengontrol murid, tetapi mari kita memberikan murid, mari kita bersama-sama dengan murid mengajak dia untuk lebih mendekatkan apa tujuannya sebenarnya ketika pada saat dia sekolah atau dia melaksanakan pendidikan. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Jadi maksudnya adalah ketika penguatan positif atau misal rujukan yang kita berikan kepada seorang murid atau murid tersebut, terkadang itu bisa menjadi sesuatu yang baik buat murid tersendiri, tetapi bisa juga menjadi bumerang untuk itu. Kenapa? Karena murid akan merasa lebih tergantung pada setiap apa yang kita sampaikan. Jadi intinya seperti itu. Sebentar akan ada ilustrasinya kenapa guru itu harus seperti ini, harusnya guru kedepannya seperti ini. Saya cuma menjelaskan literasi pertama saya dulu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan jawab diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi pembiasaan kita adalah ketika kita berbicara dengan murid, kadang ada bahasa kritikan yang kita keluarkan kepada murid sehingga membuat murid tersebut merasa bahwa apa yang saya lakukan ini salah, apa yang saya kerjakan ini salah. Jadi dia lebih memporsir dirinya bahwa dirinya ini sedang salah. Seperti itu maksudnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengumpulan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi maksudnya adalah seperti biasa, karena kita
sebagai ilusi guru kita adalah orang yang sudah dewasa, terkadang kita ada kembali lagi saya katakan ada ego tersendiri buat kita untuk sehingga cenderung siswa itu ikutlah sama kita seperti itu. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kotor menurut Stephen Covey. Kemudian stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Seharusnya adalah teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang yang melihat hal yang sama. Yang sebenarnya adalah teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan dunia yang tidak baik. Model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang dan menang. Jadi maksudnya saya ambil paling terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kebiasaannya adalah stimulus responnya pada saat saya melakukan responsif artinya saya harus menang dan ada yang kalah. Tapi yang sebenarnya adalah harus menang dan sama-sama menang, sama-sama mencarikan solusi setiap permasalahan. Masuklah ke inti kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa saja yang dilakukannya, tetapi tetap berdasar pada nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, tetapi tetap berdasar pada nilai-nilai yang diyakini. Saya lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin di sini kita bisa terapkan tanpa adanya imbalan atau hukuman atau apapun itu yang seakan-akan memaksa bahwa disiplin itu harus dikerjakan sesuai dengan aturan main yang telah ada. Selanjutnya, jika dipandang pada sudut pandang pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, saya baca dulu ya. Sebentar kita ada sesi. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan di sini dia sudah lepas dari maupun dari agama, apapun itu, bahasa ataupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang dia tuangkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Menurut PIB, IBO Primary Years Program, toleran, jadi dia menyentuhkan nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Menurut IHF adalah Indonesian Heritage Foundation. Jadi dia menilai kebajikannya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati dan toleransi. Jadi intinya adalah dari ketiga yang sempat saya ambil di sini, mereka memiliki sebenarnya tujuan yang sama. Selanjutnya adalah yang ketiga yang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan memiliki tujuan tertentu, dan adapun segala usaha kita adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia sebentar akan ada penjelasannya. Nah ini lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup,
Bertahan hidup di sini dia memerlukan pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Saya rasa kita alami sendiri ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya pengusaha. Harga diri, keinginan untuk dianggap, pemimpin, berpartisipasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Terakhir kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang melekat pada diri kita, dan kulit kita juga bisa. Kebiasaannya motivasi perilaku manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Menurut Diana Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini sering terjadi ke anak murid kita. Kadang siswa kita melakukan berbagai cara untuk menghindari hukuman tersebut. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila kita melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan, motivasi. Ini juga bersifat eksternal. Jadi maksudnya adalah ketika kita sebagai guru kemudian memberikan semacam penghargaan, cenderung siswa akan melakukan sesuatu ketika dia mendapatkan penghargaan, ketika dia mendapatkan pujian atau apapun itu, maka siswa tersebut ingin melakukan hal tersebut. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang-orang dengan motivasinya akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal maupun eksternal. Jadi di sini adalah seseorang yang memiliki motivasi ini, dia akan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, ketika hukuman itu muncul, maka itu tidak terencana atau tiba-tiba sifatnya. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Sifatnya bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Konsekuensi, sifatnya adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Restitusi, sifatnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ya, sekarang 5 posisi kontrol guru. Pertama, sebagai penghukum, teman, memantau, membuat merasa bersalah, dan manajer. Penghukum. Orang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menentukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan sekolah atau patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang berakhir selesai. Jadi tanpa disadari bahwa kita sebagai guru, karena kita menerapkan
posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kalau orang-orang sini mengatakan biasanya, awas orang, saya tahu menyeleweng. Itu kita, posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut dan membuat rasa bersalah, akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian bersalah ataupun rendah diri. Contoh kata-kata yang sering digunakan adalah, tetapi lihat dalam tekanan suara yang sangat rendah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya adalah antara guru dan murid memiliki hubungan yang baik. Ayo bantulah demi bapaknya. Ayo ingatlah. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi posisi dia sebagai teman. Cuma di posisi sebagai teman ada hal negatif. Hal negatifnya adalah suatu saat ketika guru tidak mengeffort lagi siswa tersebut, maka merasa bahwa murid tersebut ini kelihatannya ibu guru itu bapak guru sudah tidak merespon lagi pada saya. Saya merasa kecewa dan seterusnya. Merasa ditinggalkan. Ya, merasa ditinggalkan. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya pertanyaan yang sering diajukan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi manajer adalah posisi kita sebagai guru yang bisa mau semuanya, mau sebagai teman, mau sebagai apapun, bisa bersama-sama dengan murid mencari solusi permasalahan. Masuklah pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ini sering diciptakan dulu masih kesepakatan kelas. Setelah perkembangan penggerak dan seterusnya, perkembangan modul akhirnya sedikit berubah, tetapi makna dan isinya sama sebenarnya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat pembentukan keyakinan kelas. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang ditaati warga sekolah, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran warga sekolah, meninjau ulang keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini bisa diterapkan pada saat awal kita bertemu dengan siswa, awal semester. Bisa kita buat keyakinan kelas bersama siswa kita di dalam kelas. Misalnya jam sekian harus dapat waktu, dan itu disepakati bersama karena adanya diskusi. Jadi itu adalah bentuk keyakinan kelas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru kepada muridnya ketika dipertemukan pada suatu masalah agar bisa menghasilkan lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Jadi restitusi di sini intinya adalah dialog, diskusi, kolaborasi, sama-sama mencari masalah dan mencari solusi. Selanjutnya dalam
restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah tidak langsung menyalahkan murid. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka kita tidak akan mampu berpikir secara rasional. Namun inilah kita menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas bertujuan untuk membuat orang yang gagal karena telah membuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka yang mengatakan kalimat seperti itu. Tidak ada manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan. Menanyakan alasannya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketiga, kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari keyakinan, dari kesalahan murid memperbaiki kesalahan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 telah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambaran. Jadi segitiga restitusi dapat diwujudkan menjadi kepada murid kita menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihan. Nah, baiklah Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki sampel penerapan segitiga, salah satu sampel penerapan segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu ada yang sedikit atau ada pertanyaan atau apakah yang sifatnya membangun sehingga saya juga bisa lebih paham bahwa siapa tahu Bapak lebih bisa mengapresiasi lagi tentang konsep budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi saya sedikit bercerita mungkin di sekolah kita khususnya di SMA Negeri 6 Selayar. Sebenarnya apabila kita menggunakan teori segitiga restitusi itu bisa dilaksanakan dengan ketentuan bahwa anak atau murid tersebut mau berkolaborasi atau mau berdialog. Biasanya karena kebutuhan manusianya adalah dia mau indusinya menghindari hukuman, kadang kita merasa kurang ajar di sana. Dipanggil apa belum datang. Jadi kita masuk di posisi kontrol membuat orang bersalah. Posisi guru sebagai pembuat orang bersalah. Padahal seharusnya adalah posisi guru kita sebagai manajer yang mampu memediasikan kembali murid tersebut. Kemudian setelah itu menerapkanlah teori segitiga restitusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa? Karena seorang murid itu sebenarnya dia cuma perlu sedikit sentuhan kalau bahasa menurut Khalil Gibran. Dia hanya perlu sedikit sentuhan. Tinggal bagaimana sentuhan itu kita olah dengan baik. Kalau sentuhannya kita agak kasar, maka yang tercipta adalah murid yang akan kasar. Tapi sentuhan kita lembut, maka insya Allah murid kita akan lembut. Seperti itu konsep saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa ada yang mau pertanyakan atau apakah, silakan. Saya persilakan. Sebelum kita masuk kepada sampel penerapan segitiga restitusi. Ya, siap. Oke, saya berdiri atau saya dulu saya? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penerapan segitiga restitusi pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita, seandainya hanya satu saja yang dilakukan oleh guru terkait dengan segitiga restitusi, apakah itu tetap dikatakan restitusi? Baik, terima kasih. Jadi segitiga restitusi mempunyai 3 tahapan. Saya mengibaratkan begini. Segitiga restitusi itu adalah sayurnya. Tahapannya adalah ada garamnya, ada
bensinnya, ada airnya, ya. Jadi ketika sayur itu dibuat tanpa ada satu saja, mungkin bisa saja itu kalau taruh misalnya garamnya saja, mungkin itu ya ada sih rasanya, cuma rasa itu saja. Jadi alangkah baiknya ketika kita menarikan itu, apabila sudah misalnya memvalidasi tindakannya, misalnya kalau di situ tidak ada salahnya kita menuangkan ke yang terakhir, yaitu apa lagi? Menanyakan keyakinannya. Jadi supaya segitiga restitusi itu berjalan dengan baik, seperti itu. Tidak ada salahnya. Tapi kalau memang misalnya sudah logis itu tidak jadi persoalan, supaya lebih klop lagi, supaya lebih mantap lagi, kita lanjut ke fase ketiga. Begitu maksudnya. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Bu Ros mungkin. Oh itu atau Bu Ayu mungkin. Oh ada. Terima kasih. Jadi saya sedikit bercerita misalnya. Kejadian kemarin pada saat siapa lagi yang berkelahi? Siswa kita berkelahi. Ya. Oh iya. Oke. Saya akan masuk ke sampel penerapan segitiga diskusi. Ashabul Kahfi adalah murid kelas 11 IPS. Setiap hari saat pelajaran terlihat selalu tidur di dalam kelas. Sebagai guru, kira-kira langkah apa yang bapak atau ibu akan lakukan? Karena kita sering jumpa ya, anak-anak kita pada saja pelajaran. Saya cuma mengambil satu sampel, saya sebut namanya. Ketika mendapatkan masalah seperti itu, apa yang bapak ibu lakukan? Adakah yang bisa sedikit mengarahkan bagaimana proses penyelesaiannya? Ibu Ros, Bu Rosmina, Ya, terima kasih atas kesempatan kedua kalinya. Jadi mungkin langkah restitusi yang pertama saya lakukan adalah dengan menstabilkan kondisi saksi Ashabul Kahfi, karena di saat ini dia tidur. Mungkin saya akan membangunkan dia secara baik-baik, tidak dengan secara kasar, kemudian membuat dia sedang terlebih dahulu sampai kondisinya dari tidur ke bangun itu posisi anak tersebut sudah lebih baik, jadi tidak dalam dia sudah berfokus untuk itu. Kemudian saya akan menanyakan pada Ashabul Kahfi apa yang menjadi alasan sehingga dia sering tidur ketika kemudian langsung jelas. Kemudian yang kedua saya akan menanyakan komitmen apa yang bisa dia lakukan sehingga dia tidak akan tidur lagi dalam proses pembelajaran dan lain-lain. Saya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Betul sekali. Jadi Ibu Rosmina telah menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Misalnya identitas, kemudian validasi tindakannya dan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi tidak serta-merta kita sebagai guru, karena kita adalah guru. Dalam ruangan ini saya menentu kebijakan paling tertinggi pada saat menghadapi siswa tersebut. Tidak boleh langsung bahasa kerennya, bahasa Makassarnya itu diburu-buru dikasih bangun, tidak bisa. Tapi pelan-pelan membangunkannya. Kemudian setelah dia betul-betul sudah mulai sadar dan normal dalam kondisi setelah tidur, kemudian kita ajak bicara apa alasannya, kenapa bisa begitu. Karena bisa saja mungkin di rumahnya lagi ada konflik atau apapun itu, kita tidak tahu. Kita bisa mengajak dia berbicara. Setelah itu barulah kita, setelah dia nyaman mengeluarkan unek-uneknya atau boleh dikata dia sudah curhat dan kita memberikan solusi pada curhatan tersebut, barulah kita masuk kepada keyakinan yang telah kita buat sebelumnya. Maka seorang siswa tersebut akan merasa bahwa oh, saya ini sebagai murid merasa
apa yang saya lakukan ini adalah salah sebenarnya. Saya harusnya bagaimana? Saya harusnya berbuat seperti itu supaya lebih baik. Saya berterima kasih kepada guru karena saya merasa didengar. Saya tidak diabaikan. Nah, seperti itu maksudnya. Ada lagi, Bapak Ibu? Jadi ini konsep di BK bisa diterapkan seperti ini. Selanjutnya saya ke permasalahan yang kedua. Safarudin sudah kelas 12, sebentar lagi akan ujian akhir sekolah. Ternyata dia pernah terlihat bekerja menjadi guru kasar, sehingga anak tersebut tidak pernah masuk sekolah. Apakah langkah yang terbaik Bapak Ibu lakukan? Ya, mungkin siapa tahu ada guru BK atau siapa yang bisa sedikit mengarahkan bagaimana kira-kira ketika kita menghadapi siswa yang sudah lengkap, bedanya dia sudah kelas 12, sudah di penghujung acara, tetapi sebelum penghujung acara itu dia melaksanakannya, dia ternyata tidak pernah aktif dalam kegiatan tersebut. Ternyata dia aktif di luar. Apakah kira-kira ya Bapak Ibu lakukan ketika menghadapi hal tersebut? Mereka yang bisa menganalisakan. Yo, mungkin Pak Asliman. Baik, kelihatan video apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena ini dalam aksi nyata budaya positif ya. Ya, betul. Dan di sini saya lihat ini ada sampel penerapan segitiga restitusi. Kita ketahui bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, ya, yang lebih kuat. Ada kasus yang diangkat di poin 2 itu adalah Saparudin sudah kelas 12, sebentar lagi dia akan ujian akhir sekolah, dan ternyata dia pernah terlihat bekerja sebagai guru kasar, sehingga anak tersebut tidak pernah masuk sekolah. Apa langkah yang terbaik Bapak Ibu lakukan? Di sini akan muncul suatu pertanyaan, ya, bagi anak pendidik kita yang bernama Saparudin. Yang langkah yang harus kita ambil di sini, kita harus melihat dulu, atau mempertanyakan. Kalau saya sebagai guru pasti akan saya tanya, Saparudin, sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Masalahnya di mana? Karena saya lihat di situ dia gara-gara jadi guru kasar sehingga sekolahnya dia di situ masalahnya. Nah, dan kita harus mempertanyakan itu. Akhirnya dia itu harus curhat, ya, langkah itu dia harus curhat. Tidak bisa langsung kita mengatakan bahwa salah langkah yang kau ambil itu sebagai guru kasar. Tapi sebagai anak yang masih menuntut pendidikan, kita harus perlu melakukan pendekatan, mencari tahu apa masalahnya. Dia jadi guru kasar itu karena persoalan ekonomi di dalam rumahnya kah? Atau memang karena tidak ada lagi perhatian dari orang tua ataupun dari guru yang memberikan suatu motivasi. Banyak sebenarnya yang kita harus tanyakan kepada anak tersebut. Ketika dia menjawab bahwa saya punya masalah dan saya butuh bantuan, kalau langkah yang diambil adalah menjadi guru kasar, ya, dan itu diposisikan adalah itu benar, ya, itu kalau di sisi lain memang itu adalah benar bagi orang yang tidak menuntut pendidikan. Nah,
Nah, tapi untuk bagi dia bisa menjadi guru kasar asalkan dia pulang dari sekolah. Kan hal utama itu kan menjadi siswa itu dia harus melakukan dulu kewajibannya sebagai siswa, pulang dari sekolah baru dia melakukan kewajibannya untuk di rumahnya. Nah, banyak sebenarnya langkah-langkah yang perlu kita ambil di sini untuk menanyakan. Dan ketika anak tersebut ingin dibantu, kita harus juga tanya apa yang kita harus bantu. Ini langkah seperti ini adalah semacam dia pendekatan coaching antara guru dengan siswa. Gitu. Karena kalau semua siswa yang memiliki masalah seperti ini, saya pernah dulu masukan saya. Oke. Tapi untuk yang kedua, sebelum saya tutup, semua slide dari pertama ini saya perhatikan ini bagus, ya masukan saya ini. Ya. Tapi alangkah bagusnya juga kalau pengaturan hurufnya ini ada rata ke samping kiri kanan supaya lebih bagus lagi. Ya, ini saya masukkan saya. Terima kasih atas saya. Jadi kenapa agak rata dan tidak ratanya? Saya ini tuangkan ke Canva. Saya setelah tuangkan ke Canva, tapi karena sinyal kebetulan sinyalnya di tempat saya bertugas adalah lagi goyang. Jadi saya langsung aplikasikan ke PPT. Makanya dia terlempar seperti ini. Jadi itu dia Pak Siwan. Terima kasih sarannya. Selanjutnya mudah-mudahan sinyalnya semakin hari semakin membaik. Maka akan saya aplikasikan lebih banyak lagi. Selanjutnya, terima kasih Pak Siwan. Saya apresiasi sekali atas jawaban yang telah dipaparkan tadi. Jadi guru memiliki kekuatan tersendiri kepada murid-muridnya, sehingga seorang guru harus mampu memposisikan dirinya dia di posisi mana. Jangan sampai seorang guru karena egoisnya kita, saya tadi katakan egoisnya kita, karena kita menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini sudah benar. Jadi sebenarnya bagaimana kita menghambakan murid kita, bagaimana kita mengajak murid kita untuk berjalan. Oh, ternyata si A, si bulan punya permasalahan seperti ini. Bagaimana kira-kira bulan setelah kau begini, kalian begini, apakah kira-kira solusi terbaik seperti apa, dan begitu seterusnya. Kemudian keyakinan yang kita buat bagaimana bulan. Ketika kau tidak bersekolah, apa yang akan terjadi? Alangkah indahnya kalau kalian sekolah dengan baik. Baik. Saya akan masuk ke refleksi. Perasaan saat ini adalah, jadi perasaan saat ini adalah saya merasa sangat senang ketika saya memasuki program guru penggerak. Banyak hal di luar konteks saya sebagai guru, apalagi saya sebagai guru mata pelajaran matematika, identifikasi guru pelajaran matematika dari dulu sampai sekarang itu sangat keras maksudnya. Ya, jadi saya berterima kasih. Saya berusaha untuk mengubah mindset itu menjadi guru yang lebih tenang, yang lebih dekat dengan muridnya, dan seperti itu. Kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya paham bahwa ternyata dunia pendidikan boleh dikata adalah gampang tapi susah juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita dituntut sebagai pendidik yang berpikir bagaimana caranya berpikir terhadap misalnya 100 siswa, kita harus berpikir bagaimana mengcover 100 siswa tersebut. Kita berpikir bahwa di 100 siswa ini punya masalah yang berbeda-beda, dan bagaimana kita memposisikan sebagai guru untuk mengidentifikasi semua masalah tersebut. Selanjutnya, target saya selanjutnya adalah saya berusaha semoga visi dan misi yang saya telah buat atau teman-teman guru penggerak buat bisa dituangkan di sekolah ini, dan tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila, kemudian proses penyelesaian suatu persoalan
yang ada pada sekolah kita bisa diselesaikan dengan tidak lebih menekankan pada konteks dialog bersama siswa. Seperti itu. Pengalaman pembelajaran apa yang saya dapatkan setelah mempelajari materi tersebut? Di dalam lingkungan saya merasa bahwa ternyata banyak sekali kekurangan saya selama Jadi di dalam saya sekali lagi mengatakan saya banyak kekurangannya. Saya dulunya menganggap bahwa pada saat saya marah, misalnya seorang anak itu lagi tidur pada saat saya mengajar atau mengabsen, langsung saya coret di absen namanya, kau tidak bisa ikut lagi mata pelajaran saya. Ternyata apa yang saya lakukan itu boleh dikata kurang baik. Jadi kedepannya saya mudah-mudahan bisa menerapkan teori ini. Insya Allah mohon bantuannya dan teman-teman tidak bisa menerapkan teori tersebut. Kemudian di lingkungan keluarga saya bisa menerapkan kepada anak saya, apalagi posisinya anak saya adalah perempuan. Jadi saya bisa bagaimana saya mengambil suatu keputusan dengan baik. Jadi saya bisa mengaplikasikan di sekolah maupun di dalam keluarga. Jadi satu lagi filosofi yang akan saya bawakan. Seorang guru, kasta tertinggi seorang guru adalah bukan karena dia pegawai negeri, bukan karena dia guru honorer, bukan karena dia bersertifikasi, bukan karena dia guru penggerak, tetapi kasta tertinggi seorang guru adalah bagaimana seorang murid atau murid-murid menginginkan dia, mendapatkan dia dan mengharapkan kedatangannya di setiap waktu. Itu adalah kasta tertinggi seorang guru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin penambahan silahkan ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah telah hadir. Sudah tidak ada lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan atas kesempatan yang diberikan. Kemudian terima kasih pula meluangkan waktunya dalam durasi waktu mungkin hampir 1 jam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi kotak dulu di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdiman SPD, asal sekolah dari SMA 6 Selayar. Saya adalah alumni guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya akan merefleksikan terkait budaya positif yang disampaikan oleh calon CGP angkatan 10 yang teman rekan sejawat saya di sekolah ini tentang budaya positif. Untuk aksi nyatanya, refleksi yang saya angkat di sini adalah dalam menumbuhkan disiplin positif di lingkungan sekolah, guru harus mampu memahami posisi kontrol dalam mengembangkan visi bersama tentang apa yang ingin dicapai di sekolah. Dalam membuat disiplin positif juga merupakan sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi anggota dari komunitas yang bertanggung jawab penuh, hormat dan kritis. Yang kedua, pengalaman untuk mengembangkan konsep inti tersebut. Yang pertama adalah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah, pesan saya adalah pertama dalam menanamkan sikap disiplin, menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian, selalu mengingatkan murid bila mengabaikan kesepakatan kelas, refleksikan bersama dengan kurun waktu tertentu. Dari modul ini tentang budaya positif yang perlu kita ketahui bahwa segitiga restitusi ketika kita menghadapi suatu permasalahan murid ada boleh menceritakan situasinya pada posisi saat ini. Guru berperan sebagai manajer pemimpin dalam memecahkan permasalahan serta mengolah
kelas dalam budaya positif. Yang kedua, guru sebagai teladan dalam membentuk disiplin positif murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru juga dan murid membuat dan menandatangani kontrak kesepakatan kelas. Guru dan murid melaksanakan hasil kesepakatan kelas dengan rasa tanggung jawab serta komitmen. Guru bersama murid melaksanakan refleksi bersama dalam kurun waktu tertentu. Nah, perubahan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Perubahan dalam budaya positif pada dasarnya murid kita tidak harus melaksanakannya ataupun memberi hukuman atas konsekuensi dari kesepakatan bersama dalam membentuk keyakinan kelas sebagai mana guru berada dalam posisi kontrol yang serta disesuaikan dengan keyakinan kelas dalam menahan kebutuhan dasar murid sehingga mampu menyelesaikan masalah dalam bentuk restitusi. Itulah refleksi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya calon CGP Angkatan 10 dengan tema budaya positif sangat bermanfaat ke depan, mungkin bisa berkolaborasi untuk ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.